Tempatkan orang-orang yang kapabel, yang punya kemampuan pada tempat yang sesuai, dan tidak semua orang yang pernah membantu itu harus diberi jabatan. Pak Prabowo harus tahu dan paham ini, supaya negara tetap maju sesuai dengan keinginan rakyat. Di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakpastian dalam hal ekonomi di negara kita, ini ada peristiwa-peristiwa yang bikin kita jadi terhibur. Yang kemarin sempat jadi rerasanan di wedangan itu. Seorang pendukung Prabowo atau influencer, atau lebih tepatnya itu buzzer lah, kayaknya itu batal jadi komisaris BUMN. Loh, gara-garanya apa? Rupanya publik banyak menyoroti negatif soal dia. Akhirnya diklarifikasi sama BUMN yang bersangkutan. Siapa itu buzzer yang gagal jadi komisaris? Oh, sapa meneh? Dudu Permadi Arya, atau lebih kenal dengan nama Abu Janda. Tapi bukan wanita ini, janda, tapi laki-laki. Namanya aja yang Abu Janda. Nah, informasi ini banyak diperbincangkan di medsos. Lumayan lah buat hiburan di tengah beratnya situasi rakyat sekarang ini, sebelum banyak masalah yang harus diselesaikan. Ya, buat hiburan, buat ngobrol di tengah-tengah wedangan ngopi di warung kopi dan sebagainya. Nah, sebelum tak lanjut, Begawan pengen sekali lagi nih mengucapkan selamat dulu buat tim Garuda sepak bola usia 17. Oh, yang tadi malam main luar biasa. Akhirnya memastikan lolos ke Piala Dunia di Qatar November mendatang dengan mengalahkan Yaman 4-1 lipas kemarin dengan 1 tendangan penalti. Itu kabar yang mengembirakan buat Begawan, termasuk seluruh rakyat Indonesia penggemar sepak bola. Lalu selain berita lain yang menyenangkan juga datang dari pevoli putri kita, Megawati Hangestri, yang punya smash yang cukup tajam, di mana klub dia, Red Spark, masih bertahan hingga pertandingan kelima. Ya nggak tahu tadi sore berhasil juara atau kalah dari Pink Spider. Ya, Begawan belum ngecek. Mega main di klub voli Korea Selatan itu, berhasil menembus final setelah 13 tahun. Red Spark nggak pernah main di perebutan gelar masuk final. Nah, ini kesempatan Mega ini. Loh, sisa dari informasi tadi, yang 2 informasi yang saya sampaikan, lebih banyak yang nyesek, yang meresahkan rakyat. Ya, lagi-lagi tentang kondisi negara. 2 berita menyenangkan tapi di bidang olahraga, tapi ini situasi negara bikin Begawan ya prihatin lah. Kondisi kita ini yang terlihat belum mampu atau kayak diem aja dengan situasi global yang tak menentu begini. Presiden, wapres, menteri, dan pejabat kayak nggak ngerti mesti gimana ini. Undlap-undlup. Tidak ada sesuatu yang coba dilakukan. Mereka tidak melihat atau terlihat berupaya. Atau bisa jadi mungkin loh malah do bingung. Mau ngapain bingung. Gak tahu mesti gimana. Ya kita percaya dan yakin lah, petinggi-petinggi negeri ya pasti pada bingung, gak punya solusi akhirnya. Loh, sebenarnya tidak ruwet beneran atau tidak ada jurus buat ngadepi kondisi sekarang. Sumber pokoknya itu harusnya presiden itu mau dikasih masukan, tapi angel banget. Pak Prabowo itu kekeh, ngeyel, meyakini dengan pikirannya sendiri. Lah tadi pagi saya baca itu bursa saham dibuka biak, baru 22 menit anjlok bluk gitu. Dan mayoritas saham yang diperdagangkan merosot. IHSG anjlok hingga 9,19%. Ini ngalamat nih. Akibatnya di halt alias dihentikan sementara. Dihentikanlah supaya tidak bablas nih. Nanti bisa runyam itu nanti. Jadi terkait berbagai perkembangan terbaru, ada banyak sebenarnya soal itu. Yuk kapan-kapan kita bedah. Ya, lain waktu lah. Kita akan bicara soal Abu Janda itu.
yang harus masyarakat paham tentang masalah ini. Entah siapa yang mengunggah duluan, yang pasti viral tuh media itu. Meme mengenai apa? Dia bakal dapat hoki, kamulyan kalau bahasa Jawanya, yang tiada tara, wes mentok langit. Setidaknya versi dia di akun Instagram yang bersangkutan, kemarin dia capture postingan Metro TV yang membuat ucapan selamat pada dirinya yang akan dinobatkan jadi komisaris Jasa Marga Toll Roads Operation. Cilaka ini negara kita. Dan yang bersangkutan menulis caption begini nih nulisnya. Nemu berita Metro, alhamdulillah rezeki anak soleh. Nah, tolong jangan pada minta kartu etol saldo unlimited ya. Apalagi minta diskon tol, haram katanya. Yuk, lo hanya saja kemarin itu juga banyak bantahan, termasuk dari Jasa Marga yang membantah loh perkara hal itu. Lo kok bisa kayak gitu? Oh ini perusahaan negara hanya dibuat bercandaan sama pendukung pemerintah. Dan kasihan ya Bu Janda kalau betul-betul nggak jadi komisaris. Lalu bagaimana Om Begawan melihat kabar atau kebenaran hal ini? Ini dari aspek dukungan. Ini saja ini bukan kabar hoax loh. Setidaknya menurut Om Begawan bisa jadi si Abu Janda sebelumnya sudah diberitahu. Bar dikandani bisa jadi dia mungkin cerita ngasih tahu teman-teman dekatnya yang lalu pada bikin meme atau ucapan selamat. Terus ucapan-ucapan tadi bocor keluar. Dan beberapa media mengkonfirmasi pada Abu Janda, mungkin ini analisa Om Begawan aja. Soalnya ada unggahan ucapan lain, gak hanya versi Metro TV. Beberapa media mengkonfirmasi pada yang bersangkutan soal kebenaran kabar itu. Dan oleh Permati dijawab, insya Allah semoga amanah. Gitu. Tiwas dandan nanti itu mangkat. Loh, jawaban itu menandakan kalau dia sudah dapat bocoran dulu sebelum publik mendengar informasi kepastian jabatan komisaris. Ya mungkin 80% benar lah. Maklumlah pendukung dapat rezeki nomplok yo. Oh, biasa orang Indonesia ini gitu. Yang jelas gak kuasa nyimpen buat sendiri-sendiri. Wah, direwangi dukung sama ente amek kurang golek, nek orang untuk jabatan ya rugi loh. Lah jenenge wae kabar baik. Mesti baru sifatnya personal. Kita kan nggak tahan buat nggak cerita sama yang lain. Masalahnya setelah kita cerita, apakah orang yang mendengar cerita bisa nahan diri? Kan ada saking bangganya kemudian ngunggah di medsos dan efeknya ya seperti kabar yang muncul soal Permati itu. Secara manusiawi, Om Begawan bisa memahami. Sebab dulu pas dukung Pak Jokowi, kan dia nggak dapat jatah apa-apa. Jabatan apapun selain ketenaran sebagai buzzer, sebagai YouTuber lah. Bagi yang belum tahu, meski di Pilpres kemarin sosok Abu Janda tidak seviral ketika dukung Jokowi tahun 2014 dan 2019. Ini dia salah satu tokoh di belakang layar mendukung Prabowo, utamanya terkait medsos. Dia pasti dipercaya buat ngasih banyak strategi, cara bertempur hingga ada rebutan pendukung di medsos. Mungkin trainer bagi pegiat-pegiat medsos bisa juga pada para pendukung Prabowo ya bisa jadi nih. Dia sih punya kapasitas untuk membuat sebuah postingan yang digemari netizen kita ini. Nah soalnya Om Begawan berteman sama orang satu lingkaran Abu Janda di Pilpres 2019. Kan dulu dia segrup sama Mas Alip, gitu? Sama Denny Siregar, Mas Jopre dan Mas Yusuf Dumdum. Nah, dia satu kandang, ya satu teman lah. Jadi pengalaman memainkan medsos ya kayak apa? Dia sudah punya bekal. Nah pas rame-ramenya pagar laut yang di Bekasi, postingan dia juga sempat viral. Loh tentu dia mengebela bila pagar laut itu bukan punyanya Agung Sedayu. Terus meminta yang mengait-ngaitkan sama Agung Sedayu untuk diproses sama polisi. Lah ini ini parah ini. Termasuk ada juga video di Instagram. Pas Pilpres kemarin tuh, dia bersebelahan sama Pak Prabowo. Balik lagi tentang kebenaran Abu Janda mau jadi komisaris. Rupanya beberapa pihak yang berwenang sudah membantahnya. Juru bicara Kementerian BUMN, itu Putri Viola sudah memastikan. Tidak ada pengangkatan Permati sebagai komisaris.
Jasa Marga sendiri membantah selentingan itu. Wah, cilaka ini. Kemarin sudah banyak di medsos kabar kabur sampai jadi rerasanan di warung kopi ora sida. Loh, kalau buzzer presiden segera menduduki jabatan penting itu dibantah sama pihak-pihak terkait. Lah lantas gimana prediksi dari Bengawan? Yo tetap Abu Janda bisa dilantik atau terus dapat kursi komisaris. Bedanya dia tidak akan ditempatkan di BUMN gede, sekelas Jasa Marga, KAI, PLN, Telkom, Garuda dan seterusnya. Dia akan ditaruh di BUMN yang kecil atau anak usaha BUMN. Lo jangan dikira loh BUMN itu milik negara itu gede-gede semua, belum tentu. Banyak yang mediocre atau selama ini jarang jadi pembicaraan umum. Jarang pembicaraan publik. Yang penting itu gaji. Misalnya itu yang di bawah BUMN kelas nasional yang cukup besar semacam Telkom dan sebagainya. Itu ada Semen Kupang, Surveyor Indonesia, Damri, lagi bus ya ora payu, ada Sarina dan masih banyak lagi. Fakta-fakta macam ini yang sulit untuk kita naifkan. Kita nafikan. Gitu. Bila dia beneran batal atau gagal jadi komisaris, mau bagaimanapun Prabowo itu pemimpin yang selalu membayar lunas semua para pendukungnya. Tanpa terkecuali. Siapapun yang berjasa di kemenangan Pilpres itu dapat semua. Silakan disebut. Selain Permadi Arya, siapa yang belum dapat kursi? Semua dapat, tenang aja. Bahkan selevel Raffi Ahmad, Pike, Hasan Nasbi, Noel Butiari. Jabatannya nggak main-main loh. Dan kita tahu kapasitas mereka. Masih banyak orang yang brilian, pandai, cerdas, tapi tidak dipakai karena tidak mendukung. Nah ini namanya balas budi. Bung Miftah Maulana terbukti gak kakabelan. Dia nggak jadi utusan khusus. Itu niat nembung kursi komisaris ya bakal dikasih. Ya mungkin Bung Miftah lagi koreksi diri lah, introspeksi. Bahasa agamanya itu muhasabah. Lu apa pernah Presiden berpikir dengan individu-individu yang nggak kapabel begitu akan memberi manfaat pada rakyat? Ya enggak pasti. Kenyataannya sekarang menteri-menteri yang ditempatkan atau orang-orang yang ditempatkan di BUMN, kita tahu sampai di mana kapabilitas mereka, integritas mereka. Lah penting orang yang berjasa pada dia, berjasa ya harus dapat tempat, titik, gitu aja. Sudahkah kayak itu kan? Ada berapa menteri malah jadi sumber polemik, menjadi beban Pak Prabowo sendiri. Sumber masalah dibandingkan jadi sumber solusi, nggak ada. Jalan keluar bagi beban rakyat. Apa mereka diganti, apa gimana kalau jadi masalah? Enggak. Yaman Sentosa bahkan hingga 2029 mungkin masih dipertahankan. Lah ini kan Pak Prabowo akan terbebani dengan pembantu-pembantunya. Saya tetap mendukung Pak Prabowo sebagai presiden karena dia tetap bagaimanapun dia adalah presiden Republik Indonesia. Nah contoh lain. Wamenpora misalnya Bang Taufik Hidayat. Coba cek saja itu. Sejak dia dilantik sampai sekarang. Apakah sudah ada pebulu tangkis kita juara di ajang bulu tangkis kategori World Super 750. Apalagi yang kategori World Super 1000. Belas. Malah nggak ada kabarnya itu. Badminton di Indonesia itu. Yang tak maksud adalah Taufik Hidayat sebagai pebulu tangkis. Semua mengakui keahliannya. Termasuk Bengawan. Tapi tidak semua orang ahli di bidang tertentu otomatis ahli di bidang lainnya. Loh, kesalahan logika Presiden Prabowo dalam menghargai orang yang pernah membantunya. Harus dapat jabatan itu masalah. Termasuk pula itu bila Permadi Arya dijadikan komisaris. Cara dia menghasilkan konten menarik, oke lah. Tetapi itu bukan tugas komisaris. Nanti pas jadi komisaris dia bikin postingan yang marak nih, ribet, kontroversial. Repot itu. Siapa yang harus nanggung? Abu Janda sering lepas kendali loh. Secara emosional belum matang. Malah menimbulkan polemik. Dan bila tetap jadi komisaris, yang rugi ya negara. Pak Prabowo direpotkan lagi. Bakal kerepotan dengan cara-cara yang akan dilakukan. Ketika seorang komisaris hanya membuat postingan-postingannya, kadang-kadang jadi beban. Cara berterima kasih pada pendukung Pak Prabowo. Tidak harus dan selalu memberi jabatan. Enggak begitu. Ini masukan dari Bengawan. Bila dikasih akses, bisa diberi modal misalnya, biar kerja sendiri. Bisa didukung apa yang mau dia bangun. Dalam dunia usaha atau dalam dunia hobi mereka, itu sudah bagus banget.
Cara kita menghargai bantuan orang kan tidak selalu ngasih jabatan. Anda memang mau mensupport, bisa bentuknya segala macam. Yang tentu kita herankan ini, gumunnya ini. Para pendukungnya itu gak hanya diberi satu jabatan saja. Malah tidak sedikit yang punya posisi lebih dari satu jabatan. Ingat loh, yang diurus presiden itu bukan perusahaan milik dia sendiri loh. Ini punya negara, punya bangsa Indonesia. Tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi. Tempatkan orang-orang yang kapabel, yang punya kemampuan pada tempat yang sesuai, dan tidak semua orang yang pernah membantu itu harus diberi jabatan. Pak Prabowo harus tahu dan paham ini. Supaya negara tetap maju sesuai dengan keinginan rakyat. Pak Prabowo adalah presiden yang punya hak prerogatif untuk mengatur negara ini. Dan memilih pembantu-pembantunya yang kredibel dan kapabel. Itu ya. Salam membuka kawan. Salam ngumpul, jangan lupa subscribe. Dadah.